Bikin dakdikduk, China sampai AS ancam ekonomi RI. 2022 baru saja dimulai, namun sederet kabar buruk datang dari global mengancam perekonomian tanah air, mulai dari China, Eropa, sampai Amerika Serikat. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kancaribu menjelaskan bahwa pada 2022 Indonesia tetap memiliki resiko dari tapering AS, tingginya inflasi dunia, perlambatan perekonomian, shifting policy di China, dan sebagainya. Fabrio menyebutkan akan tetap menjadi resiko yang dikelola. Fabrio juga mengatakan bersama dengan Bank Indonesia sudah memantau arah kebijakan moneter dunia sejak awal 2021. Hal itu diawali oleh terjadinya kenaikan inflasi di sejumlah negara. Ekonomi global diperkirakan tumbuh lebih lambat versi Bank Dunia, yaitu 4,1%. Varian baru COVID-19 Omicron menjadi momok utama dari penurunan proyeksi tersebut. Ditambah lagi adanya peningkatan inflasi global akibat kenaikan harga komoditas internasional. Pada negara maju, kondisinya menjadi lebih kompleks. Amerika Serikat misalnya, lonjakan inflasi membuat kebijakan tapering dikeluarkan dan berlanjut dengan kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral AS, The Fed, yang diperkirakan 3 kali pada tahun ini. Sebagai informasi, dolar jatuh ke level terendah 2 bulan terhadap sekerancang mata uang lainnya pada akhir perdagangan Rabu. Pelemahan terjadi setelah data menunjukkan lonjakan harga konsumen AS pada Desember sesuai ekspektasi, gagal menawarkan dorongan baru untuk upaya-upaya normalisasi kebijakan Federal Reserve. Harga konsumen AS melonjak pada Desember, dengan kenaikan inflasi tahunan terbesar dalam hampir 4 dekade yang dapat meningkatkan ekspektasi Federal Reserve akan mulai menaikkan suku bunga pada awal Maret. Sementara itu, China juga semakin sulit memompa perekonomian. Selain hantaman Omicron, China harus melewati krisis rantai pasok dan lemahnya permintaan di dalam negeri. China adalah mitra dagang utama Indonesia. Semakin buruk kondisi China, maka efeknya akan langsung terasa ke Indonesia. Seluruh permasalahan tersebut akan berpengaruh terhadap ekonomi tanah air. Antara lain dalam asumsi perekonomian, mulai dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan yield surat berharga negara akan terkena imbasnya. Bila tidak terkelola dengan baik, maka permasalahan akan berlanjut terhadap APBN. Febrio memastikan pemerintah akan menjaga agar dampaknya tidak begitu buruk. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan juga melihat APBN Indonesia aman, khususnya dengan performance sangat baik 2021, di mana penerimaan 20% di atas target. Febrio melihat itu menjadi sebuah kondisi yang harus disyukuri karena adanya tren membaik pada sektor perekonomian di mana harga komoditas sangat mendukung dan berhasil dimanfaatkan sehingga menjaga pemulihan ekonomi sendiri. Selama 2021 hingga awal 2022, lonjakan inflasi yang tinggi membuat otoritas moneter global, khususnya Amerika Serikat, kerap memberikan sinyal percepatan pengurangan quantitative easing, serta rencana menaikkan tingkat suku bunga acuan. Kendati demikian, Febrio menilai Indonesia sudah cukup mengantisipasi arah kebijakan tersebut. Febrio menyebut koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter di Indonesia sudah dilakukan. Koordinasi kebijakan dilakukan dalam menetapkan target inflasi, kondisi stabilitas sistem keuangan, aliran modal, hingga kurs. Pada kesempatan yang sama, ekonom Bank Permata Joshua Pardede meyakini bahwa normalisasi atau tapering yang akan dilakukan saat pandemi COVID-19 tidak akan menyebabkan dampak tantrum seperti krisis pada 2013 silam. Hal ini karena kondisi perekonomian fundamental yang cukup berbeda antara krisis saat pandemi dan 8 tahun lalu. Joshua menyebut neraca transaksi berjalan, inflasi, likuiditas pasar keuangan, dan sisi fiskal Indonesia saat ini lebih baik dari kondisi 2013.